isu Pentakosta ketiga. Ya. Pada tahun yang lalu saya diberitahu oleh seorang pendeta yang masih muda dan bersemangat mengatakan kepada saya bahwa di gereja lokalnya mereka sedang melaksanakan berdoa 10 hari menanti janji pencurahan Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh kira-kira 120 murid Kristus di masa lalu. Dan nampaknya beberapa gereja lokal lainnya juga melakukan hal yang sama, yaitu menanti janji Bapa, menanti pencurahan Roh Kudus. Ini yang saya katakan tadi, kita perlu dasar teologis dulu, doktrin dulu. Paulus biasanya seperti itu. Paulus menjelaskan doktrin dulu baru ke hal-hal yang praktis. Nah, isu-isu terkini ini terkait dengan hal yang praktis. Tadi saya sudah jelaskan Roh Kudus sudah datang, Roh Kudus sudah dicurahkan dan sekarang masih berkarya dan terus berkarya sampai sudah kembali. Jadi konteks menanti janji Bapa ini merupakan hal yang membingungkan. Ya. Pertama, perintah ini kan untuk para murid, para rasul, bukan untuk kita hari ini. Ya, menanti janji ini. Yang kedua, Roh Kudus sudah datang, jadi kita tidak perlu menanti. Yang kita lakukan sekarang adalah menerima. Ya. Nah, namun yang paling menghebohkan adalah munculnya istilah Pentakosta ketiga yang dipopulerkan oleh pendeta Dr. Niko Nyoto sebagai mana yang disampaikan pada Menara Doa Pelayanan Jumat pada tanggal 6 Mei 2018. Menurut Niko Nyoto Raharjo, Pentakosta pertama terjadi di Yerusalem. Jadi pada hari Pentakosta itu disebutnya Pentakosta pertama di Kisah Rasul pasal 2. Pentakosta kedua adalah peristiwa Azusa Street Revival, ya, kebangunan rohani di Jalan Azusa yang terjadi di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat, ya, pada tahun 1906. Sedangkan Pentakosta ketiga menurut Niko Nyoto Raharjo dimulai pada tahun 2013 sesuai dengan pesan Tuhan kepadanya. Ya. Jadi Pentakosta ketiga itu dimulainya di Indonesia. Ya. Nah, itu isunya ya. Isu yang pertama saya coba saya tanggapi saja langsung, ya. Tanggapan saya atas isu Pentakosta ketiga ini, saya sudah saya jelaskan tadi, tidak mengerti bagaimana cara menginterpretasikan ayat-ayat Alkitab sehingga melakukan apa yang tidak diperintahkan untuk dilakukan oleh gereja saat ini. Ya, yang saya pahami ialah bahwa perintah untuk menantikan pencurahan Roh Kudus itu ditujukan kepada para rasul dan murid-murid Kristus tersebut. Tidak berlaku bagi gereja setelah hari Pentakosta karena sejak hari Pentakosta itu Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah datang, terus berkarya saat ini hingga Kristus datang kembali. Dengan demikian peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tersebut yang identik dengan baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus kepada murid-muridnya adalah peristiwa yang terjadi hanya satu kali. Petrus menyebutnya sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel. Jadi penggenapan Nabi Yoel itu hanya digenapi satu kali, bukan berkali-kali. Sehingga harus ada Pentakosta kedua dan Pentakosta ketiga. Nanti sudah ada ketiga, nanti kalau Yesus belum datang bisa ada Pentakosta keempat, kelima, dan terus begitu. Ya. Nah, peristiwa Pentakosta ini menandai ditempatkannya orang percaya dalam tubuh Kristus. Perhatikan, jadi hanya ada satu peristiwa Pentakosta terjadi dan dampaknya masih berlangsung hingga Kristus datang kembali. Ini dikuatkan oleh pernyataan Rasul Petrus melalui frase Eschateis Hemerais atau the last days atau hari-hari terakhir dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, di mana pada peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu Rasul Petrus mengutip secara langsung perkataan Nabi Yoel di Yoel 2 ayat yang 28. Kenapa dikatakan kutipan langsung? Karena Petrus langsung menyebut, demikianlah dikatakan oleh Nabi Yoel. Nah, kutipan itu kan ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung, ya ini contohnya tadi. Kutipan tidak langsung bisa berupa alusi dan bisa juga berupa gema. Ya. Kalau alusi mungkin kita lebih mudah menebaknya, tetapi kalau gema itu agak susah. Ya. Nah, tapi ini bukan kutipan tidak langsung, tapi kutipan langsung karena Petrus mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yoel. Ya. Nah, saya harus jelaskan ini begini, ya. Frase the last day, hari-hari terakhir dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 di atas sama dengan yang digunakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, yaitu frase Yunani Eschateis Hemerais, di mana arti dari frase ini meliputi seluruh masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua. Jadi hari-hari terakhir yang dikutip oleh Petrus di Yoel itu adalah masa dari masa kedatangan Yesus yang pertama hingga kedatangannya yang kedua. Itu yang disebut dengan hari-hari terakhir. Nah,
diketahui bahwa prase hari-hari terakhir dalam Kisah Para Rasul tersebut tidak ada dalam naskah Ibrani asli kitab Yoel. Juga tidak ada dalam Septuaginta di kitab Yoel itu. Tidak ada prase hari terakhir. Prase itu otentik sebagai ucapan Petrus sendiri yang diilhamkan oleh Roh Kudus dengan tujuan untuk menekankan bahwa periode pencurahan Roh Kudus tersebut meliputi periode kematian dan kebangkitan Kristus hingga kedatangannya kembali. Ya. Jadi gereja saat ini tidak perlu lagi menanti Roh Kudus, melainkan menerima dan hendaknya senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Ya. Nah, karena yang dimaksud dengan hari-hari terakhir itu adalah prase yang meliputi periode kedatangan Yesus yang pertama hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Tepatnya yaitu kematian dan kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus surga pada waktu pencurahan Roh Kudus hingga kedatangan Kristus kembali. Kalau dalam pandangan secara teknis, dalam pandangan premilenialisme itu pada waktu pengangkatan gereja, ya, pada masa-masa itu. Nah, begini maksud saya ialah bahwa itu hanya peristiwa yang terjadi satu kali. Ya, hari-hari terakhir itu adalah satu periode yang disebutkan. Kan itu pencurahan Roh Kudus itu, hari Pentakosta itu terjadi hanya satu kali, dan ini adalah peristiwa yang benar-benar unik di dalam sejarah. Nah, dengan demikian, ya, kita, tepatnya saya menolak terminologi Azusa Street sebagai Pentakosta kedua dan istilah Pentakosta ketiga yang dipopulerkan oleh Niko Nyoto Raharjo. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, mungkin ini usul saya, istilah yang lebih bisa diterima adalah gerakan gelombang keempat, the fourth wave movement, ya. Sebagaimana dipahami oleh beberapa teolog Injili Pentakostal dan karismatik, bahwa gerakan Pentakostal Azusa Street sebagai gerakan gelombang pertama dan gerakan pembaharuan karismatik sebagai the second wave movement atau gerakan gerakan gelombang kedua, dan Sign in Wonders movement sebagai gerakan gelombang ketiga, the third wave movement, ya. Jadi tidak pakai istilah Pentakosta ketiga. Pentakosta itu hanya satu kali dan berlaku di hari-hari terakhir, yaitu masa di mana kedatangan Kristus sampai dengan kedatangannya yang kedua. Contoh, kita menggunakan istilah, kalau mau Insinyur Niko sebaiknya menggunakan istilah gerakan gelombang keempat, karena gelombang ketiga kan sudah, ya, itu sudah ada begitu, itu sudah bisa diterima begitu. Jangan membuat terminologi sendiri, maksud saya. Itu sudah diterima di antara kaum Injili dan juga kaum Pentakostal karismatik. Saya hanya kutip satu saja, contohnya, ya. Kutip satu saja dari orang Pentakostal, ya. Ini dia, saya kutip satu saja sebagai contoh. Jadi yang saya usulkan ini bukan karangan begitu, ya. Jadi jangan lagi ada Pentakostal kedua ketiga, yang ada itu gerakan gelombang. Itu seperti ini, seperti ledakan, seperti terjadi tsunami misalnya, ledakan. Ketika terjadi suatu ledakan, satu kali ledakan, gelombangnya itu kan bisa berkali-kali ke pantai, padahal ledakannya cuma satu kali begitu, ya. Tapi gelombangnya itu bisa berkali-kali, ya. Jadi istilah gelombang itu bisa lebih mengakomodir itu. Nah, teolog Pentakostal ayah dan anak William Meintjes dan Robert Meintjes menjelaskan salah satu karakteristik yang mencolok dari kalangan evangelicalism, ya, modern adalah apresiasi yang berkembang terhadap mujizat. Tren ini telah menghasilkan subkelompok dalam evangelicalism yang sering didefinisikan sebagai gerakan tanda dan keajaiban, sign and wonders tadi, dan gelombang ketiga. Sebutan terakhir menunjukkan hubungan erat antara gerakan ini dan Pentakostalisme. Gelombang ketiga mengacu pada karya roh yang memberi energi di antara orang-orang Kristen evangelikal. Setelah gelombang pertama, gerakan pembaharuan yang melahirkan denominasi-denominasi Pentakostal klasik, ini yang di Azusa Street itu, ya. Dan gelombang kedua yang mempengaruhi denominasi-denominasi arus utama, ya, dan memicu lahirnya gerakan karismatik. Ini terkait dengan gerakan karismatik, ya. Nah, jadi
ada istilah itu ya, memang ada ya, istilah itu ada begitu ya. Jadi bukan karangan. Ini teolog Pentakosta ini, Menzies ayah dan anak ini ya, dia menggunakan istilah tersebut ya, ya. Saya lanjutkan. Nah, karena itu saya mengingatkan Niko Nyotorharjo agar tidak lagi memakai istilah Pentakostal ketiga, karena istilah itu tidak Alkitabiah dan kontras dengan pernyataan Alkitab. Indikasi logis apabila istilah tersebut dipaksakan untuk dipakai sama artinya menyatakan bahwa Roh Kudus datang dan pergi sampai 3 kali dalam 3 peristiwa Pentakosta. Ini tentu saja absurd. Jadi Roh Kudus datang, lalu Roh Kudus tidak tahu kapan perginya, tiba-tiba datang di Azusa Street, Pentakosta kedua. Dan kita tidak tahu Roh Kudus perginya kapan, tiba-tiba datang lagi, Pentakosta ketiga di Indonesia tahun 2013. Jadi Roh Kudus itu datang dan pergi begitu ya. Nah, itu implikasinya ya, apabila ada istilah-istilah seperti itu ya. Jadi istilah gerakan gelombang keempat yang saya sarankan kepada Insinyur Niko ya, itu lebih bisa diterima ya, untuk membedakan dari gerakan-gerakan sebelumnya. Gerakan gelombang pertama di Azusa Street, gerakan gelombang ke